Kari berpetualang. Kali ini Kari ingin mengajak teman-teman untuk melihat kupu-kupu. Ayo, tahu tidak kita akan kemana? Iya, kita akan berpetualang ke Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Seperti biasa, kita akan berangkat dengan Google Earth. Let's go! Wah, kita sudah sampai. Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung juga dikenal sebagai The Kingdom of Butterfly atau Kerajaan Kupu-Kupu. Taman nasional ini terletak di Sulawesi Selatan, mencakup wilayah Kabupaten Maros, Pangkep, dan Bone. Awal mula sejarah Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung dimulai pada tahun 1857 ketika seorang antropolog terkemuka berkebangsaan Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace melakukan penelitian di kawasan Bantimurung. Beliau menemukan bahwa setidaknya terdapat 232 jenis kupu-kupu Lepidoptera yang terdiri dari 139 jenis Papilioneida, 70 jenis moth, dan 23 jenis skipper atau Hesperidae di Taman Nasional ini. Hasil riset Pak Wallace menarik perhatian para peneliti lain untuk datang ke kawasan ini dan menyaksikan keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2004 dengan luas sekitar 43.750 hektar. Taman nasional ini merupakan gabungan dari 5 wilayah konservasi yang sudah ada sebelumnya. Di antaranya Cagar Alam Bulu Saraung, Taman Wisata Alam Bantimurung, Taman Wisata Alam Patunuang, Cagar Alam Bantimurung, dan Cagar Alam Karaentang. Karena kita sedang berada di Kerajaan Kupu-Kupu, ayo kita kenalan dengan bangsa kupu-kupu yang berdiam di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Yang pertama adalah Papilioneidea atau kupu-kupu asli. Menurut laman sciencedirect.com, Papilioneidea didefinisikan sebagai kupu-kupu sejati yang terbang di siang hari, yang merupakan salah satu super family utama dalam kelompok kupu-kupu atau Rhopalocera, yang mencakup beberapa famili yang diakui seperti Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae, dan Rhodinidae. Berikut ciri-ciri dari kupu-kupu atau Papilionoidea. Yang pertama, saat beristirahat, sayapnya diletakkan menyebar ke atas atau posisi vertikal terhadap tubuhnya. Memiliki antena yang diakhiri dengan knob atau lingkungan. Memiliki pola dan warna yang mencolok dan aktif pada siang hari. Kupu-kupu berkepompong telanjang atau tanpa pelindung yang disebut dengan chrysalis. Yang kedua adalah moth atau ngengat. Menurut laman Britannica.com, ngengat yang merupakan super family dari Noctuoidea merupakan salah satu dari sekitar 160.000 spesies serangga penerbang yang sebagian besar aktif di malam hari, yang bersama dengan kupu-kupu dan skipper membentuk ordo Lepidoptera. Ngengat tersebar di hampir seluruh dunia. Meskipun larvanya dapat merusak beberapa tanaman dan beberapa spesies ngengat merupakan hama, akan tetapi banyak juga jenis ngengat yang juga merupakan penyerbuk penting bagi tanaman berbunga liar maupun yang dibudidayakan di dunia. Ciri-ciri moth atau ngengat adalah yang pertama, saat beristirahat, sayapnya diletakkan secara horizontal atau menempel di atas atau sekitar abdomen. Jarang sayap diletakkan bersama-sama secara vertikal di atas tubuh seperti pada kupu-kupu. Yang kedua, ngengat dewasa biasanya memiliki antena berbulu, menebal atau seperti benang, tidak memiliki knob ataupun hook seperti pada kupu-kupu dan skipper. Kebanyakan ngengat aktif pada malam hari. Beberapa spesies ngengat memiliki pola sayap berwarna-warni dan aktif pada siang hari. Ketika berkepompong di atas tanah, pupa ngengat memiliki kokon yang terbuat dari sutra, sering dikombinasikan dengan bahan-bahan alam lainnya
seperti daun atau bulu tubuh mereka sendiri. Kebanyakan larvanya berkepompong di dalam tanah. Nah, yang jenis yang ketiga adalah skipper. Menurut laman semua tentang serangga.blogspot.com, skipper termasuk ke dalam famili Hesperidae. Skipper ini dapat ditemukan di Malaysia, Borneo, dan di Sulawesi Selatan. Selain itu, skipper ini biasanya ditemukan terbang bermain di tanaman kecil yang berbunga. Ciri-ciri skipper adalah yang pertama, memiliki sayap berwarna dominan hitam dengan tepi berwarna orange, di mana pada bagian tengah sayapnya terdapat spot-spot berwarna putih. Adapun warna tubuh berwarna dominan orange dan pada bagian abdomen terdapat sedikit warna hitam. Skipper merupakan serangga penyerbuk atau polinator yang baik. Skipper memiliki kemampuan terbang yang sangat cepat dan gesit. Nah, itu tadi 3 serangga dominan yang terdapat di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Menurut laman detik.com, di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung terdapat juga penangkaran kupu-kupu, konservasi kupu-kupu, dan museum kupu-kupu. Yuk kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah penangkaran kupu-kupu Bantimurung. Penangkaran kupu-kupu Bantimurung tidak hanya menawarkan visual yang indah bagi para pengunjung. Saat memasuki kawasan penangkaran kupu-kupu di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, pengunjung dapat menyaksikan secara langsung cara pengembangbiakan ratusan spesies kupu-kupu. Tidak hanya itu, petugas di kawasan penangkaran ini juga akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana siklus hidup kupu-kupu, mulai dari telur, larva, pupa, pompong, hingga menjadi kupu-kupu dewasa yang cantik. Proses pengembangbiakan tersebut ditempatkan dalam 2 kerangkeng besar. Nantinya kupu-kupu yang telah dewasa akan dilepaskan secara bebas di kawasan khusus yang disediakan. Di dalam kawasan khusus itu dihiasi juga dengan beragam pepohonan dan bunga-bunga yang menjadi sumber makanan dari kupu-kupu. Meski begitu, tidak semua spesies kupu-kupu dapat ditemukan setiap hari. Biasanya kupu-kupu akan banyak berkeliaran di pepohonan atau hingga di rongga bunga saat musim pancaroba tiba. Yang kedua adalah Taman Konservasi Kupu-kupu. Kupu-kupu yang telah dewasa tidak ditempatkan di penangkaran, tetapi di taman konservasi. Menariknya, taman ini dibuka untuk seluruh masyarakat umum yang hendak melakukan penelitian terhadap kupu-kupu. Beberapa spesies dari kupu-kupu di area konservasi ini ditampung di sebuah tempat khusus yang dilindungi dengan jaring-jaring. Hal ini dilakukan agar memudahkan jika ada yang ingin melakukan penelitian tentang spesies kupu-kupu tertentu di kawasan ini. Walau tak dapat berterbangan bebas, kupu-kupu di taman konservasi telah disediakan beberapa tanaman yang dapat dihinggapi dan dijadikan sumber makanan. Yang ketiga adalah Museum Kupu-kupu. Sesuai dengan namanya, di area Museum Kupu-kupu terdapat beragam spesies kupu-kupu yang telah diawetkan. Museum Kupu-kupu memiliki ruangan yang berukuran sekitar 10 kali 10 meter. Pengunjung yang berkunjung ke museum ini akan dapat menyaksikan beragam kupu-kupu yang dipajang di etalase dan dinding museum. Menariknya, di bagian bawah pajangan itu terdapat sebuah penjelasan singkat mengenai nama dari kupu-kupu, sejarah, hingga dari mana habitat aslinya. Salah satu kupu-kupu yang diawetkan di museum ini adalah kupu-kupu Ulysses. Kupu-kupu ini memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan kupu-kupu lain, dengan perpaduan warna yang indah antara biru terang dan hitam. Tidak hanya kupu-kupu di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, tetapi ada banyak wisata alam lainnya yang tidak kalah menariknya. Terdapat ratusan gua di Taman Nasional ini yang beberapa di antaranya merupakan gua prasejarah. Terdapat juga air terjun Bantimurung dan Helena Sky Bridge. Yuk kita coba tengok sekilas juga ya. Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung memiliki berbagai keunikan. Salah satunya adalah ekosistem kars atau exokars dan endokars. Gua-gua dengan speleotem yang indah. Terdapat lebih dari 400 gua alam dan gua prasejarah yang tersebar di kawasan kars Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Kawasan Kars Maros Pangkep seluas kurang lebih 40.000 hektar merupakan bentang alam kars terluas kedua di dunia setelah bentang alam kars yang ada di Cina bagian selatan, di mana sekitar
kurang lebih 20.000 hektar kawasan kars tersebut merupakan kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Kawasan tersebut ditunjuk sebagai kawasan konservasi dengan pertimbangan keberadaan ekosistem kars yang memiliki potensi sumber daya alam hayati dengan keanekaragaman yang tinggi, serta keunikan dan kekhasan gejala alam dengan fenomena alam yang indah. Bentang alam yang unik tersebut dapat dikembangkan sebagai laboratorium alam untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan konservasi alam serta kepentingan ekowisata. Lalu ada juga air terjun Bantimurung. Bantimurung berasal dari bahasa Bugis yang berarti air yang bergemuruh. Nama ini sangat sesuai dengan karakteristik air terjun yang memang memiliki suara gemuruh yang khas. Konon suara gemuruh ini berasal dari pertemuan dua sungai yang kemudian membentuk air terjun yang megah. Di air terjun Bantimurung, pengunjung bisa berdiam di bawah aliran air terjun guna merasakan sensasi dipijat oleh air. Di air terjun Bantimurung ini teman-teman tidak hanya bisa menikmati keindahan air terjun dan bermain air loh, tapi teman-teman juga bisa berenang dan bersantai di gazebo yang telah disediakan. Teman-teman juga bisa menikmati pengalaman tak terlupakan di Helena Sky Bridge. Helena Sky Bridge adalah sebuah jembatan gantung yang menawarkan pemandangan spektakuler tepat di atas penangkaran kupu-kupu yang terletak di samping tebing kars yang indah. Saat teman-teman mengayuhkan langkah di atas jembatan ini, teman-teman akan disambut oleh ribuan kupu-kupu yang berterbangan dengan anggun, menciptakan pengalaman magis yang jarang terjadi pada wisata konvensional. Bagaimana? Menakjubkan ya sepertinya pengalaman berpetualang di Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung ini. Terima kasih teman-teman sudah menemani Kari dalam petualangan kali ini. Sampai jumpa di Kari Berpetualang minggu depan. Dadah!